berarti. Kalau di dana pensiun berarti peserta dana pensiun saja. Karena mereka sudah menerima, maka ada urusan tanggung jawab terhadap atau atas uang yang diterimanya, terhadap tadi yang memberikan tanggung jawabnya. Termasuk juga dalam dana pensiun. Kalau lembaga tadi belum nerima, nggak ada masalah. Baru calon, ya nggak usah dipikirin kalau calon belum ada tanggung jawab. Tapi persoalannya adalah manakala seseorang sudah mulai membayar, menitipkan uangnya untuk dikelola, kan gitu ya, maka disitulah muncul tanggung jawab atas uang yang tadi sudah diberikan. Nah, dalam dana pensiun sendiri, secara teoritis harusnya apa yang dia terima dalam arti iuran itu harus sama dengan apa yang nanti akan dia bayarkan, dia keluarkan. Ya. Rencananya adalah memberikan benefit, ya dia harus tanggung jawab untuk itu, memberikan benefit sejak dia pensiun, apapun penyebab pensiunnya ya, sampai dengan nanti orang tadi meninggal dunia atau pasangannya meninggal dunia. Nah, masih pada pembicaraan dalam dana pensiun, apa yang menjadi tanggung jawab dia suatu saat kalau orang tadi pensiun, kalau dijumlahkan itu yang disebut dengan present value of future benefit, PVFB. Ntar saya nyari ballpoint. Oke. Ini udah kamu rekam, Farel? Sudah direcord belum? Udah Pak, Oke. udah direkam Pak. Ya, jadi apa yang melitong jawabnya dia, kan berarti itu ya. Nah ini ya, kita hanya gambarkan ini Y. Taruhlah retired. Retirednya kebetulan yang ini yang kita bahas ada. Pak, punten, belum ke share screen Pak. Oh ya Allah ya Robi, kalian gak ada yang protes Perasaan tadi aku udah Hah? Wah. Belum muncul Pak. Belum muncul. Ya ampun. Oke. Oh, ini belum aku allow Itunya mah udah permintaan untuk share screen. Tapi tidak ada. Sorry, error. Oh, ada dismiss Tar aku ulangi. Ya. Sudah di allow Pak. Udah, tapi ngeblok barusan. Aku ulang. Share screen. Halo. Ada sesuatu kah? Tanda-tanda? Sudah Pak. Sudah ada Pak. Bagus. Jadi tadi udah, tapi ternyata dia nggak mau dismiss. Sebodoh lah apapun. Namanya juga teknologi, kadang-kadang nggak ada error ya. Oke. Terkait dengan pertanggungan tadi ya. Pertanggungjawaban pada saat kita berbicara dana pensiun, maka pasti yang dipikirkan oleh lembaga pendanaan pensiun adalah pertanggungjawaban terkait dengan manfaat yang harus dia bayarkan. Nah, saya bilang tadi, secara teoritis bahwa apa yang dia akan bayarkan itu sesuai dengan apa yang dia terima kan gitu. Maka kita lihat ya. Kita lihat mana yang dia pertanggungjawabkan. Oke. Ini adalah orang tadi masuk. Di sini pensiun, misal saja pensiunnya karena usia. Kalau pensiun lainnya silahkan, sama aja, tahu ujung namanya tetap pensiun. Nah, pada saat pensiun berarti harusnya nanti dia akan mendapatkan B besar kan itu ya. BR, di mana B besar ini adalah akibat dari semua pembayaran. Y plus 1 sampai dengan R-1 kan itu ya. Jadi di sini ada iuran sampai dengan R-1, maka suatu saat peserta tadi kalau pensiun akan mendapatkan B besar R. Paham ya? Paham ya? Paham Pak.
Mana tanggung jawabnya? Seperti apa dia menghitungnya? Maka dipastikan bahwa BR ini kalau kita tarik di posisi Y, jadi kan dipikirin di sini nih, oh suatu saat aku mesti bayar kan gitu ya, sebesar BR-BR. Berapa totalnya? Nah, maka total yang harus dia siapkan adalah kalau dia selesai sampai dengan pensiun, ini yang kita sebut dengan present value of future benefit atau PVBFB. Artinya apa? Benefit-benefit ini yang kita diskontokan ke posisi Y. Harus begitu karena prinsipnya adalah prinsip kesetimbangan tidak ada yang dirugikan. Jadi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, sehingga apa yang diterima oleh dan yang dibayarkan oleh itu harus bersama-sama. Nah, ini PVFB. Jadi artinya apa PVFB? Berarti PVFB di posisi Y, ya, artinya di present value kan, didiskontokan ke posisi Y, BR-BR ini. Berarti sama saja dengan BR yang ditarik ke sebelah kiri. Teoritis, BR yang ditarik ini terdanai oleh iuran. Jadi nggak mungkin rugi pendanaan pensiun. Nggak mungkin rugi juga orang. Karena kita berbicara teoritis. Bahwa iuran ini dijamin lah. Dia harus bisa melunasi semua manfaat. Mana buktinya? Ini yang sudah saya terangkan minggu lalu. Dibuktikan bahwa semua iuran, kalau tadi ditarik begini kan itu ya. Nah, ini adalah Y, ya. Ini sampai dengan R-1, ini R. Di sini adalah ada NCY sampai dengan NCR-1, di sini ada B besar R, dan terusnya sampai dengan meninggal dunia. Kan gitu ya. Nah, kita harus buktikan bahwa semua NC ini di posisi ini present value-nya akan sama dengan BR ini di posisi yang sama di sini. Maka kita udah buktikan minggu lalu. Oh, NC ditarik satu ke sini, tarik semuanya menjadi ini. Nah, NC-nya sendiri normal cost yang pada materi bab 2 sudah kita bahas. Yaitu normal cost adalah BX dikali dan seterusnya. Nah, jadi cara menghitung NCX yang lu sudah pelajari ya di materi yang lalu. Ya. BX, AR dan seterusnya lah. Nih, kalau diuraikan. Sehingga di sini yang mengandung X hanya tinggal BX. Artinya yang ini bisa keluar dari sigma. Nah, karena bisa keluar dari sigma, berarti sisanya dalam sigma hanya sigma BX. Sigma BX dari Y sama R-1 itu adalah B besar. Nah, atau accrued benefit. Gabungan dari semua accrual benefit mulai dari awal kerja sampai dengan dia menjelang pensiun 1 tahun, itu kita sebut dengan accrued benefit. Nah, accrued benefit yang dikalikan ini kita bisa sebutkan sebagai present value of future benefit. Dari mana tahunya? Ya ini. BR ini kalau tarik ke sini, BR dikumpulin di sini adalah BR dikali AR. Kan ya, kalau dikumpulkan si BR di posisi R sini. Ya. Baru ditarik ke sini dikalikan dengan V pangkat R min Y. Lalu dikali peluang bahwa dia masih kerja sampai dengan menjelang R. Kan? Nah, oleh karena itu di sini terlihat bahwa PPFNCY akan sama dengan PVFBY. Artinya apa? Semua iuran yang dibayarkan akan melunasi semua manfaat yang akan diterima. Paham sampai situ? Itu untuk ngulas yang minggu lalu. Aman? Ya, nggak ada jawaban aman. Yo. Nah, tadi kita berbicara teoritis. Ya, berbicara teoritis bahwa harus ada perimbangan. Ya. Dan memang dana pensiun harus didesain seperti itu. Harus didesain bahwa pada awal pengelolaan ya, apa yang dibayarkan tadi sama dengan apa yang terima. Tentu saja udah mulai tua gue. Tentu saja dengan berbagai asumsinya. Oh, ini akan seimbang. Kalau dalam perjalanannya asumsi tadi tetap dijalankan, nggak dilanggar.
Asumsi apa saja? Misal, metode pendanaan pensiun nggak rubah. Misal, tadinya senangnya ABCM, sekarang tiba-tiba, ini lagi ngetren PBCM, ikutan PBCM. Ya pastilah robah, ya. Atau benefitnya ganti. Ini yang paling sering terjadi. Hampir semua sektor benefit berubah. Tadinya benefit ingin 5% dari gaji, sekarang merubah, masa 5% nggak ada artinya, jadiin 10%. Berubah kan? Awal-awal bayar 5%, awal-awal dia akan nerimanya hanya 5%, tapi pada tahap berikutnya nerima 10%, bahkan tiap tahun naik. Nah, berarti kan iurannya udah nggak match lagi dengan kondisi yang tadi. Karena iuran yang kalian hitung itu adalah iuran untuk besaran manfaat tertentu yang sudah ditetapkan. Manakala manfaatnya berubah, ya akan berubah pula. Itu kedua. Yang ketiga, bisa saja asumsi tabel. Tabel itu kan kurang lebih 10-15 tahun sekali berubah. Ada penyesuaian berubah itu dalam arti. Kalau itu berubah, ya berubah juga. Apalagi kalau perubahannya signifikan. Saya ada sedikit keyakinan tabel mortality yang sekarang beredar TMI 4 harusnya sudah berubah dengan kondisi pandemi. Karena cukup banyak kemarin pengaruh cukup signifikan. Di saat mungkin suatu saat itu akan ada perubahan. Dan tidak harus nunggu 10 tahun nampaknya yang itu. Atau juga asumsi bunga. Bunga selama ini pakailah 9%. Saya masih lihat tadi anak bimbingan saya. Di Angkasa Pura 1 di Nusa Tenggara Timur. Dia masih menggunakan asumsi 9%. Padahal kondisi perbankan sekarang itu hanya 3%. Yang 9% mah itu pinjaman online itu. Ya, jangan dijadikan patokan untuk ke sini. Artinya perubahan-perubahan tadi. Yang lebih dahsyat lagi, kalau tadinya nggak ada, pengen jadi ada. Misal, gue cari gambar sini. Waktu seorang bekerja awal, ya di Y, ini belum ada. Someday, pada saat umur Z, baru terpikirkan oleh si bapaknya itu. Bosnya. Hanya butuh dana pensiun nih kan gitu. Nah, dana pensiun yang diperhitungkan dari harusnya sejak C. Tapi dia belum bayar iuran di sini. Padahal di sini udah pasti pensiun. Dengan besarnya juga karena sudah ditetapkan yang sebenarnya BR ini muncul dari semuanya kan gitu. Tapi dia karena baru mulainya dari Z ini, berarti ada sebagian yang belum terbayarkan. Ini jadi persoalan nanti. Nah, kondisi seperti itulah yang membuat tidak balancingnya antara tadi PVFNCY dengan PVFBY. Ya, selama itu terjadi sih aman-aman saja. Nah, justru yang kita pelajari pada bab ini adalah yang tidak aman. Karena kondisi realitanya aktuaris itu memang berperan pada saat tidak aman. Kalau aman mah dia tidur aja enak, cuma duit leha-leha. Nah, tapi begitu tidak aman, ada perubahan-perubahan nih, dia harus berkeringat dong, wajar. Itu bidangnya kok. Nah, di sini untuk membuktikan tadi belum ya, oke, udah. Nah, untuk membuktikan bahwa ini masih oke nggak nih, masih on the right track nggak nih, masih sesuai dengan rencana di awal atau tidak kan gitu ya. Nah, maka kita bisa buktikan dengan cara menghitung actual liability dengan dua metode, yaitu metode prospektif dan metode retrospektif. Ada ingat waktu kita kuliah Manjiu 1, bahkan diberikan juga pada Manjiu 2, bagaimana menghitung cadangan? Ya, kan situ juga sama. Logika berpikirnya bahwa cadangan tadi muncul sebagai tanggung jawab dari perusahaan asuransi karena dia udah nerima, maka dia punya kewajiban tiap tahun, kalau dia diskrit tiap saat, kalau dia continue untuk menentukan berapa cadangan.
Nah, rumusan itu pula yang kita pergunakan untuk melihat actual liability pada pendanaan pensiun. Hanya kalau yang pada asuransi, kalian hanya saya ajari metode perspektif saja kan ya. Nah, kalau di sini harus dua-duanya. Kenapa harus dua-duanya? Kok nggak seperti yang lalu? Karena di sini menyangkut kesetimbangan, bukan hanya mencari berapa besar cadangan. Dan kalau dalam asuransi kan hanya butuh berapa cadangan yang harus saya siapkan, nah, kan gitu. Di sini bukan hanya mencari besarnya cadangan, tapi juga memastikan tracknya masih benar enggak, masih balance enggak. Nah, makanya kalau untuk membuktikan, ini adalah kalau di dokter alat general check up lah, general check up, kita cek. Nah, jadi ini alatnya sebenarnya. Nah, kita cek dengan metode perspektif seperti apa, dengan metode retrospektif seperti apa. Idealnya kalau tidak ada perubahan-perubahan, besarnya akan sama. Metode perspektif dengan metode retrospektif, actual liability-nya akan sama. Jadi ini alat yang ampuh ya untuk membuktikan bahwa apakah konsepnya masih sesuai dengan implementasinya. Ya, jadi nanti kita bisa hitung berapa besar actual liability dengan metode perspektif dan metode retrospektif, dan apakah besar keduanya sama. Kalau sama aman berarti masih sesuai, kalau tidak sama itu yang jadi penyakit yang harus dicari jalan keluarnya ya. Semuanya harus carikan jalan keluar. Ini mulai nggak sama, wah ada penyakit, aktuaris berkeringat, dia harus nyari jalan keluar. Karena kenapa? Ini jangka panjang, khawatirnya kalau tidak segera carikan jalan keluar pasti rugi lah. Jangan-jangan belum semua peserta pensiun, duit yang ada di pendanaan pensiun sudah habis. Saya aja nggak yakin uang yang ada pada Taspen, tabungan asuransi pegawai negeri, itu kalau semua pensiun bareng duitnya ada, nggak yakin saya. Kenapa? Karena konsep di awalnya juga ada yang tadi nggak pernah dicek. Konsep di awal tuh nggak ada cerita bahwa pensiunan naik. Jadi yang kita bayarkan setiap bulan dititipkan kepada Taspen, itu kan tidak pernah dihitung akan adanya kenaikan tiap tahun. Realitanya, aku yang pernah cerita, tiap tanggal 16 Agustus Presiden ngoceh, ada tekanan kanan kiri atas bawah, dia ngomong pensiunan naik 5%. Itu kan nggak didesain. Berarti duit siapa yang dipakai nomboi kan gitu ya. Nah, kalau duit pemerintah asli yang dapat ngutang itu dipakai bayar sih nggak ada masalah. Saya khawatir nggak begitu. Awalnya duit yang ada aja dipakai bayar dulu. Gilir nanti gatot pensiun, sorry Tot, sudah habis nih, kan mungkin bisa begitu. Ya, oke ya, biar saya rada ngaco sedikit nggak apa. Asal rekamannya tidak sampai di Jokowi aja ya, Farel. Iya Pak, betul Pak. Ini si Pak Gatot bahaya ya. Biarin. Ya, dosen malah apa boleh buat, juga dosen. Oke, berarti kita akan mempelajari alat ini ya, actual liability dengan metode perspektif dan retrospektif. Ya, oke, kita lihat. Nah, jadi konsepnya bagaimana? Persis seperti cadangan. Tadi kalau di awal, saya tarik garis, di awal dia ini ada jaminan bahwa BR ini terdanai oleh NC, kan gitu ya. Nah, dengan catatan tadi divaluasinya gimana? Di Y. Makanya tadi bilang PVFMC di posisi Y di awal akan sama dengan PVFB di posisi Y. Artinya normal cost ini yang dibaca di Y dengan accrued benefit di posisi Y ini akan memiliki nilai yang berimbang. Ini tadi yang balance. Yang kita khawatirkan dalam perjalanannya. Jadi bukan di Y, di X. X ini bergerak dari Y sampai dengan R-1, ya kan? Di X ini kan bergerak dari Y sampai dengan R-1. Di X ini
yang kita khawatirkan. Apakah nilai ini bisa terjadi? Ya kita cek. Maka di sini yang dilihat adalah pada posisi X, saya tarik garis di mana? Di sini. Pada posisi X, ini ya. Nah, ini ada Y, ini ada R, ini ada X. Nah, kita cek pada posisi X di sini, ya. Kita cek. Tadi ada dua metode, prospektif, retrospektif. Kalau prospektif, lihatlah dari posisi X ini ke sana, kan gitu ya. Melihat dari posisi usia divaluasi ke kanan, mendekati pensiun, kan gitu ya. Yang dilihat, apa yang dilihat? Cash flow. Ada barang apa aja? Oh, setelah retired, di sini ada BR tadi. Ada BR. Oke. Berarti ini dilihat dari kacamatanya pengelola dana pensiun atau lembaga dana pensiun atau disebut dengan DAPEN. Nah, ini sebagai outflow. Ya, ini adalah outflow kan itu ya. Nah, selain outflow masih ada apa? Oh, di sini kan dia masih nerima duit NC dan seterusnya sampai dengan R-1 ada NC. Oke. Nah, berarti outflow-nya adalah ini sebagai inflow berarti ya, inflow untuk lembaga dana pensiun atau DAPEN tadi. Sampai situ paham? Sampai situ paham? Masih mencerna, Pak. Oke. Bagus. Ya, jadi di sini ada saya bilang tadi outflow dan inflow. Dilihat dari kacamatanya adalah kacamata DAPEN ya, dana pensiun. Kalau data orang ya tertukar. Berarti ini yang inflow, kalau untuk peserta ya ini yang outflow kan, karena dia yang bayar kan. Oke. Nah, prinsipnya tadi bahwa AL didasarkan kepada loss function di posisi ini. Jadi ALX di sini ya, ALX-nya adalah sebenarnya ekspektasi dari loss function di posisi X kan gitu. Artinya berarti sama saja dengan ekspektasi dari apa outflow dikurangi dengan inflow. Nah, kan itu ya. Ekspektasi outflow berarti ekspektasi dari OF dikurangi ekspektasi dari IF. Yang OF mana? Yang OF tadi BR. Oh, berarti saya kumpulkan si BR ini, jumlahnya di sini adalah BR dikalikan dengan AR, kan biasa nih kalau BR di sini dari R ke kanan sampai meninggal dunia, saya kumpulkan di R, ditarik present value menjadi BR AR, kan gitu ya. Nah, BR AR ditarik ke tempat X, berarti dikali dengan V pangkat, R min X, kan gitu ya. Nah, maka di sini ada BR AR dikali V R min X. Dikali dengan peluang orang tadi masih bekerja sampai dengan menjelang pensiun. Peluang orang berusia X masih tetap bekerja, awas, bukan hidup ini, sampai dengan menjelang pensiun. Itulah present value dari outflow. Sampai sini ya, ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Bagus. Lanjut nih. Kalau nggak ada. Lanjut. Nah, itu adalah present value dari outflow. Ya, kita ambil warna lain. Oke. Nah, tadi rumusannya adalah AL tadi dilihat kalau prospektif dengan loss function di posisi dari X ke kanan kan itu ya. Ada AF, ada IF. Nah, IF-nya mana? IF-nya ini. Iuran-iuran ini. Ini iuran ya, berarti menjadi inflow, masukan untuk perusahaan. Nah, berarti iuran-iuran ini tarik ke posisi ini, tarik ini ke sini, NC, tarik ini NC, tarik dan seterusnya. Makanya sini NC ditarik dari X sampai dengan R-1, semua NC kita jumlahkan. Nah, di present value kan, karena di sini adalah ekspektasi, present value dikali dengan peluang. Dari X, T min X, dia masih tetap bekerja dengan X-nya bergerak dari X. Berarti yang pertama, NC ini. NC ini berarti NC-nya NCX di sini posisi NCX, berarti ini adalah NCX kan itu ya. Dikali dengan jadi T-nya bisa ganti dengan X di posisi yang awal. Dikali dengan V pangkat masih di dia berarti
T-nya adalah X, X dikurangi X. Dikali dengan peluang dia berusaha X, waktu itu masih bekerja. Berarti di sini X dikurangi X. Karena T-nya adalah X. Tahu. Tambah NC yang kedua. Tambah NC yang ketiga dan seterusnya. Sehingga menjadi rumusannya ini. Inilah present value dari seluruh iuran yang dia bayarkan. Ya. Yang didiskontokan sama di posisi X. Karena kita khawatirkan tadi ini di posisi X udah nggak balance lagi. Harusnya balance kalau semuanya berjalan normal. Itu ya. Maka sehingga dengan demikian ALX-nya adalah BRAR ini dan seterusnya dikurangi sigma NC dan seterusnya ini. Nah, ini yang tadi di depan sudah dibilang sebagai PVFB. Karena apa? Present value of future benefit. Nah, ini. Jadi ini adalah present value dari benefit yang akan datang. Karena terimanya masih nanti. Di posisi X, maka PVFB X. Oke. Sementara yang NC ini adalah present value of future normal cost. Jadi kalau dilihat sini ini kan normal cost. Normal cost ini ke depan. Terhadap X ini di depan X nanti. Maka di depan atau yang akan datang, maka ini ada present value dari normal cost yang akan datang. Maka PVF NC, present value of future normal cost. Jadi iuran normal di masa yang akan datang yang kita present value kan di posisi X. Ini adalah AL dengan menggunakan metode prospektif. Silakan kalian tanyakan dulu sebelum aku lanjut. Halo, masa semua diem? Aku tuh curiga kalau diem tuh. Semua paham atau masih sambil memahami, Pak? Sambil memahami. Oke. Sambil memahami itu masih rada jauh, Farel. Harusnya sudah dekat paham, Pak. Gitu. Ya, jadi intinya AL ini adalah suatu alat untuk melihat atau menjadi general check up seperti pada saat menghitung cadangan. Berapa outflow, berapa inflow, berapa selisihnya, tapi dalam konteks ekspektasi. Nah, itu. Nah, kalau kita hitung dengan AL, tadi saya bilang, ini posisinya dari sini ke sana. Nah, kan ya, dilihat semua cash flow-nya. Oh, ada benefit, oh, ada iuran, dan seterusnya. Nah, sedang yang kedua, ini dua-duanya harus dihitung. Kalau kita berbicara asuransi, hanya dihitung salah satu boleh, karena itu target. Ya, mereka hanya menghitung berapa cadangan yang dibutuhkan. Tapi kalau pada dana pensiun, saya katakan tadi, ini tidak hanya menghitung cadangan masalahnya. Ini mau menghitung apakah konsep yang dibuat di awal dalam pendanaan pensiun masih sesuai atau tidak pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu perlu dihitung retrospektifnya. Karena harusnya di posisi ini jumlah yang ke kanan dengan ke kiri harusnya sama. Ya, harusnya sama. Makanya harus dihitung dua-duanya. Nah, tadi perspektif sudah oke. Ya, yang Farel bilang masih sedang mencerna, baguslah. Oke. Nah, sekarang yang retrospektif, aku gambarkan dulu di sini. Ya, kan gitu ya. Berarti dari sini, ini posisi R-nya di sini, posisi X-nya sekarang di sini, ya, X di sini. Ini tadi posisi R-nya ini. Oke, dari situ. Nah, yang dilihat untuk retrospektif, ya ini. Dari X ke kiri. Nah, berarti area ini. Area ini. Yang dilihat sampai dengan posisi X-1. Karena X-nya tadi milik prospektif. Kita ambil dari sini ke sana, maka yangnya ada dari sini ke sini. Nggak mungkin dua-duanya ikut. Maka diambilnya dari X-1 ke sana. Oke, ada apa aja di sini? Ada apa aja yang ada di sini? Hah? So, kalian yang kasih respon. Dari Y sampai dengan X-1. Apakah ada outflow? Dilihat dari kacamatanya Dapen. Ada outflow kah? Halo? Somebody? Apa outflow? Apa outflow? Yang keluar, bukan, Pak? Ya, bahasa yang bagus itu bahasa yang yang keluar. Nah, kamu keluar dari itu, kamu dibilang out lah sama saya. Dan yang keluar dari ininya, Pak, dari perusahaan Dapen, lembaga Dapennya, Pak.
Oke, biaya atau uang yang dikeluarkan oleh Dapen. Ada nggak? Ada nggak? Dari posisi X-1 ke Y. Kan kita mau retrospektif nih. Kalau perspektif tadi dari X ke kanan, ini X ke kiri. Ada nggak? Nggak ada lah. Dana pensiun kan belum ngeluarin apa-apa untuk peserta. Orang peserta masih ikutan. Atau juga belum ngitung untuk apa-apa. Ngitungnya apa-apanya baru di R ke sana. Di posisi ini. Nah, nih, dari sini ke sana. Ini yang udah dihitungkan. Di sini kan nggak ada. Di sini nggak ada outflow yang akan dibebankan kepada Dapen. Nggak ada sini. Yang ada apa? Inflow. Mana inflow-nya? Ini. Dia kan pernah bayar NCY. NCY plus 1. Dan seterusnya sampai dengan NC X min 1. Jadi outflow-nya apa? Jadi cash flow-nya apa? Ya hanya berupa inflow dalam konteks ini. Belum ada outflow. Di NC ini sebagai inflow saja, outflow-nya nggak ada. Paham, nak? Paham? Ingat, Paham, selalu Pak. yang dilihatnya adalah cash flow. Ya, itu yang harus dilihatnya cash flow. Kalau cash flow berarti ada inflow, ada outflow, kan gitu ya. Nah, demikian juga halnya ini. Nah, yang kiri nggak ada dalam hal ini. Ya, kecuali kalau dia ada tiap tahun para peserta dana pensiun diberikan imbal jasa, misal karena uangnya diputar, nah maka ada sisa-sisa, karena ada yang begitu ya. Kemarin siapa ya, anak bimbinganku juga, bahwa tiap tahun karena uangnya ini diputar, ada sebagian uangnya yang akan diberikan sebagai imbal jasa, sebagiannya lagi nanti dipergunakan untuk dana pensiun, kan gitu. Nah, jadi ada. Kalau seperti itu sih berarti di posisi sebelah kiri, walaupun dengan metode retrospektif, dia ada berarti outflow, ada imbal jasa tadi. Tapi dalam konteks ini saya tidak bahas itu. Dalam konteks ini saya hanya membahas bahwa orang ini sudah mencicil, membayar iuran dari mulai Y sampai dengan X plus 1. Perusahaan belum mengeluarkan apapun. Maka NCY lah ini sebagai Oke. Nah, tapi tadi valuasinya di mana? Di mana valuasinya yang kita lakukan ini? Halo. Oh, kalian nyimak nggak? Saya melakukan valuasi tadi di mana? Halo, Farel. Di ini Pak, X-1 bukan? Di X. Oh, iya, Enggak, di valuasi X. kan di X. Ini kan kita akan, makanya di sini ALX. Metode prospektif untuk menghitung AL di posisi X, berarti valuasinya di X. Demikian juga ini. Metode retrospektif untuk melakukan valuasi di X. Kan gitu ya? Nah, di X berarti. Ya. Oleh karena itu, semuanya mengacu kepada posisi X ini. Nah, hanya yang diperhatikan kalau ke kiri mulai X-1. Tapi tetap ditariknya ke X. Berarti di posisi X kita baca mundur. Apa aja yang pernah terjadi ini yang pernah terjadi. Oh, yang pertama pernah terjadi adalah ada pembayaran di NCX-1. Nah, kalau tadi ditarik, geser di mana ya? Gini, sedikit di sini ya, sedikit aja. Kalau tadi kita berbicara ini X, ini sebelah kanan X. Semua ditarik ke sini. Berarti kita gunakan yang namanya present value. Oke, paham? Karena tadi dari yang ada di depan ditarik ke posisi X. Sekarang ditukar. Posisi tetap posisi X, tapi yang dibaca adalah posisi di sebelah kiri dia. Berarti kalau ditarik ke X, dia menjadi halo? Future value, Pak. Accumulation value. Accumulation value. Oke ya? Oke nggak nih? Oke, Pak. Oke, yang lain? Oke nggak? Awas.
Jangan meringis-meringis. Oke, bagus. Alhamdulillah. Nah, berarti dengan demikian semuanya ditarik ke X. Tapi dari belakang kan, dari sini. Nah, biasanya tarik mundur, sekarang tarik maju. Nah, jadi NC yang pertama tarik ke sini. Maka menjadi, kalau tadi present value, accumulation value. Kalau accumulation value berarti dikali bunga, 1 plus I. Nah, bedanya kalau yang ini dikali V, nih. Ini dikali 1 plus I. Kenapa? Oh, kan ditariknya ke depan, di posisi X. Berarti NC X min 1 dikali 1 plus I pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya sampai dengan yang ada di Y. Oleh karena itu hasilnya adalah NC dikali 1 plus I. Jadi bunga majemuk dia. Kalau ditariknya ke depan. Kalau tarik ke depan, ke belakang, jadi present value tadi. Ya, jadi diskonto. Ya. Paham? Bagus. Termasuk peluangnya. Biasanya Anda mengambil peluang orang yang berusia X masih bekerja dalam A tahun yang akan datang, berarti ini sampai dengan XA, berarti ditulisnya adalah PXX min A, artinya bekerja A tahun yang akan datang. Dilihat dari usianya adalah X sama dengan X plus A, sorry. Yang berarti A tahun yang akan datang. Di sini ya. Nah, kan itu. Nah, kalau sekarang berubah. Cara bacanya masalahnya. Di posisi X, berarti berapa peluang bahwa setahun yang lalu dia masih kerja. Berapa peluang 2 tahun yang lalu masih kerja. Ya, berapa peluang 3 tahun yang lalu masih kerja, 4 tahun yang lalu masih kerja, sekian tahun yang lalu masih kerja. Maka di sini bentuknya ini. Mirip kalau kita nggak sadar nih isinya sama. Padahal ini mundur ini. Karena si X ini lebih besar dibandingkan dengan mundurnya, dengan T-nya. Ya kan ini usia. Usia misalkan ini 30, ini Y-nya usia 25, berarti kan 5 tahun yang lalu, bukan 5 tahun ke depan. Awas, kalau yang ini pasti ngomong ke depan. X ini ke depan, kalau ini X ke belakang. Karena apa? Ya karena tadi kita membaca dengan retrospektif. Kita membaca dengan apa yang terjadi yang kemarin. Karena apa yang terjadi yang kemarin, maka NC-nya menjadi accumulation value, jadi bunga majemuk. Peluangnya pun ini seperti peluang tadi yang terbalik. Ya, menjadi PX T min X. Kalau itu mirip, rumus mirip. Tapi nanti kalau kalian uraikan ya menjadi sesuatu yang dibagi dengan LX. Nah, ini besarannya pasti kebalikan dari yang ini, 1/nya ya. Itulah. Nah, normal cost yang di accumulation tadi karena ditariknya ke depan di accumulation ya. Nah, maka disebut dengan accumulation value. Nah, awas. Of past normal cost. Kenapa pas? Karena dia di belakang X. Kalau ini kan future dari sini ke sana future namanya. Future itu masa depan. Ada benefit, ada iuran yang di depan. Kalau ke sana itu berarti pas. Nah, maka disebutnya dengan accumulation value karena nilai-nilai ini akumulasi di X. Dari apa? Dari past normal cost yang sudah lalu. Paham sampai situ? Paham? Jadi kenapa itu namanya PVFB, PVFNC, sementara adalah AVPNC. Kalau PV pasti present value, pasti posisinya di depan ditarik ke belakang. Kalau AV berarti accumulation value of past normal cost, berarti normal cost yang lalu yang saya tarik ke depan. Menjadi accumulation value dapat bunga majemuk. Sampai situ. Aman-aman saja? Ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak aku langsung. Siap. Nah, tadi secara konsep kan harusnya sama. Di awal sudah sama tadi PVFB-nya dengan PVFNC. Kenapa dua-duanya PVI ya? Karena dari Y ke belakang kan nggak ada. Nah, tadi kita berbicara PVFBY, PVFNC itu karena di posisinya adalah ada ya. Ini tadi di posisi Y ini, nah, ya semuanya kan tariknya ke Y. Di sini belum ada sesuatu, orang bisa jadi peserta kok. Ya, makanya di sini adalah PVF semuanya, future, baik normal cost maupun benefit to future.
dari waktu Y awal ya. Sedangkan setelah mulai berjalan ada yang future, ada yang past kan gitu. Yang future adalah dari X kanan, yang past dari X ke kiri. Oke. Di sini adalah AVP atau accumulation value of past normal cost yang lalu. Nah, kita berbicara teoritis, kalau nggak ada perubahan dalam apapun, benefit nggak rubah, tabel nggak rubah, bunga nggak rubah, kebijakan nggak rubah, maka ini yang akan terjadi. AL prospektif pada posisi X akan sama dengan AL retrospektif pada posisi X. Ini akan terjadi. Oke, di mana tadi yang prospektif adalah PV apa? FB PVFBX ya dikurangi dengan PVFNCX. Ingat, ini prospektif. Artinya ada benefit di future, ada iuran normal di future yang ditarik di posisi X, maka PV akan sama dengan kalau kita gunakan retrospektif tadi AVP N, betul ya, C di posisi X. AVPN tadi apa? Accumulation value dari normal cost yang lalu, pas normal cost. Ini harus sama. Nah, ini yang terjadi. Kalau ini terjadi, maka kita bisa sama-sama melihat. Ini kalau saya pindahkan, PVFBX tetap di kiri, pindahkan yang ini, PVFNCX, ya. Nah, tambah yang ininya, AVPNCX. Nah, kan ini. Kalau saya pindah, kalau ini terjadi, ini menjadi terjadi ini. Apa artinya? Kalau saya gambarkan di sini, nah, tadi Y, ini posisi X. Di X tadi ada NC, 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 sampai dengan R-1, kan tuh. Di sini R, nah ada NC. Di sini juga ada NC, 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 sampai dengan di posisi X-1, X-1. Nah, di sini nanti ada BR, 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 kan itu ya. Nah, kita bisa lihat dari ini. Present value of future benefit berarti semua BR. Nah, ini yang ditarik di posisi X akan sama dengan semua iuran PVFNC, iuran yang ke depan yang ditarik di X ditambah iuran yang di belakang yang ditarik dengan X. Nah, clear kan? Semua manfaat akan sama dengan semua iuran, baik yang sudah maupun yang ke depan. Ini yang ke depan, ini yang sudahnya. Oh, semua iuran ini akan melunasi PVFB kalau semuanya berjalan. Paham? Kalau tadi kita sudah buktikan di awal di posisi Y, karena dia jelas kalau dia pasti harus. Karena memang baru berlangsung, belum ada pelanggaran biasanya. Tapi kalau setelah berjalan sampai dengan X di sini tadi, nah maka kita bisa ngecek sama nggak nih AL dengan retrospektif. Kalau sama, maka jumlah iurannya akan sama dengan jumlah yang dibayarkan. Ini buktinya. Jumlah iuran di X adalah iuran nanti dan iuran yang sudah. Iuran nanti tadi menjadi present value, iuran yang sudah menjadi accumulation value. Akan sama dengan manfaat. Manfaatnya present value karena ditarik di posisi X semuanya. Paham sampai situ? Halo, yang lain jangan Farel aja yang menjawabnya. Paham nggak? Awas nih. Apa? Ini kuncinya belajar pensiun ini. Aktuaris tuh ini yang kejarnya ya. Buktikan bahwa dia benar nggak nih. Hanya ini alatnya. Jadi alat ini adalah alat yang digunakan aktuaris untuk memastikan bahwa dana pensiun ini benar nggak nih ngelolanya. Jangan-jangan dia udah kebobolan. Nah, karena harusnya tadi prinsipnya AR dan retrospektif, artinya semua pembayaran di posisi X akan sama dengan semua penerimaan di posisi X juga. Oke, sampai situ. Halo. Amankah? Lanjut ya. Nggak ada respon, lanjut jangan minta tidur. Lanjut, Pak. Lanjut aja, Pak. Siap, ya. Oh, kalian takutnya kalian tidur, ya. Oke. Siap. Nah,
tadi. Kalau tidak sama, ini yang dibahas di sini adalah kalau tidak sama. Kalau bab 2 mah harus sama kan gitu. Di bab 3 ini kalau tidak sama yang dibahasnya. Nah, di mana dibuktikan bahwa AL prospektif tidak sama dengan AL retrospektif, maka salah satu penyebabnya adalah ini. Tadi aku sudah bilang, bisa dana pensiun waktu awal kerja belum, tiba-tiba di usia X jadi ada. Nah, ini pasti masalah. Dulu nggak ada, sekarang ada. Sedangkan benefitnya adalah benefit yang dihitung udah kalau semuanya ada kan gitu. Atau ada perubahan plan. Nah, perubahan rencana. Rencananya benefitnya 5% dari gaji. Agak ingin 20%. Di tengah-tengah berubah. Ingin naik lagi, ingin turun. Berubah dia. Ada perubahan rencana. Pasti bermasalah dengan AR. Ada perubahan asumsi saya bilang tadi. Bunganya berubah, tabelnya berubah, dan sebagainya lah. Penyebab-penyebab inilah yang sangat mungkin terjadi sehingga ALX prospektif tidak sama dengan ALS retrospektif. Ya. Nah, berapa besarnya kekurangan sesaat? Kekurangan itu kekurangan sesaat pada saat X doang. Tapi kan ini belum menyelesaikan masalah. Harusnya kalau kekurangan itu kekurangan keseluruhan kita berbicara diselesaikan dengan rumusan keseluruhan kan gitu. Nah, kalau hanya sesaat saja, kekurangannya terlihat. Itu gampang. SL yang disebut dengan supplemental liability, ini adalah duit kekurangan, ya, itu cukup. AL prospektif, kurang dari retrospektif itu menjadi kekurangan pada posisi X doang. Artinya tadi prospektifnya adalah PFBE, dikurangi PFNC, dikurangi AVPNC. Ini, ya. Ini adalah besarnya kekurangan yang menjadi tanggung jawab hanya pada posisi X saja. Ya. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Hanya bos ngelihat, coba tahun segini kurang berapa? Nah, itu dilihat. Coba tahun segini kurang berapa? Nah, ini yang dilihat. Jadi hanya pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan kekurangan antar waktu, tahun ini dibandingkan tahun lalu, kekurangannya berapa sih? Dibandingkan 2 waktu. Jadi kita di sini list gitu ya. Ini ada Y, ini ada X, ini ada X plus 1. Ya. Di sini nanti ada R seperti biasa. Nah, selisih dari 2 satuan waktu yaitu di antara X dan X minus X plus 1 gitu ya. X plus 1. Nah, ya. Maka besarnya kenaikan tambahan tadi atau supplemental liability increment-nya adalah ini. SL pada saat X plus 1 dikurangi SL pada saat X. Tapi nggak bisa kurang langsung. Mentang-mentang di sini ada SL X plus 1, di sini ada SL X minus 1 langsung di X, sorry. Nah, X minus 1 X. Di sini ada SLX, di sini ada SL X plus 1 langsung dikurangin. Enggak. Kenapa enggak? Loh, ini ada bunga kok. Jelek-jelek ini kan ada duit ini di sini. Ya kan? Ada peluang juga untuk terjadi atau orang untuk keluar, orang untuk tidak kerja kan gitu ya. Ada peluang, maka SLX plus 1 ini dikurangi dia, tapi yang ditarik karena satuan waktunya harus sama. Ditarik ke posisi ini berarti dia menjadi dikali bunga 1 plus I pangkat 1 karena dari X ke X plus 1. Ya. Jadi kenaikannya adalah selisih dari SL pada tahun yang akan datang dikurangi dengan, kalau bersemangat, dikurangi dengan SL pada tahun kemarin yang dibungakan. Nah, kenapa dibunga? Ya karena supaya satuan waktunya sama dari sini ke sini, ya kan? Nah, dikali dengan tadi peluang, tadi mundur tadi, ini mirip seperti yang tadi. Yang tadi itu sama dengan 1 per sebetulnya yang tadi. Nah, ini ada 1 per PX1, artinya peluang dari X tadi ya. Nah, bahwa
setahun yang lalu dia masih bekerja, ini 1/per ini. Ya. Nah itu yang disebut dengan supplemental liability increment, artinya kenaikan dari kekurangannya. Kekurangan tahun ini dibandingkan kekurangan tahun yang lalu berapa sih kenaikannya? Nggak bisa dikurangi langsung. Walaupun yang sekarang 10, yang kemarin 7, oh kurang 3, nggak boleh. Ingat 3 tuh tahun lalu. Kalau saya tarik dengan bunga dan peluang, kan menjadi tidak sebesar 3 lagi. Bisa naik, bisa turun. Maka di sini ada dikalikan dengan akumulasinya, dikalikan dengan peluang. Sampai situ, silakan. Ini terlalu berat, kalau sekarang kamu bisa muntah. Oke, yang ini saya tinggal untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan harus selesai bab ini. Aku khawatir. Atau mau hari ini tuntaskan saja yang ini. Hah? Ini tuh dampak. Ini gini, aku kasih gambaran aja ya. Tadi sudah tahu kan kekurangan. Tapi kekurangan tadi tidak menyelesaikan masalah karena hanya sesaat. Oh, ini hanya kekurangan pada saat X. Itu hanya ngejawab pertanyaan bos saja. Coba kamu hitung yang benar dong. Yang tahun ini berapa? Tahun kemarin berapa? Jadi kurangnya berapa? Kan hanya begitu saja. Itu jadi solusi? Enggak. Solusinya apa? Berapa besok mesti bayarkan akibat kekurangan tadi? Itu solusinya. Nah, di bab C ini yang disebutkan implicit supplemental liability cost, ini adalah membahas tadi berapa kekurangan yang harus dibayarkan dari mulai tadi X ke depan sampai dengan dia menjelang pensiun. Ini yang kita bahas adalah ini. Di C, berapa yang harus dibayarkan, dihitung persatuan dan seterusnya. Ini masih cukup banyak lah. Ya. Nanti kalian takutnya muntah. Karena ada trik-triknya. Oke, sampai situ aja dulu. Silakan, kalau yang tanyakan dulu. Jadi minggu depan kita sudah mulai menginjak ke yang ini. Tapi kalau kalian kuat, sekarang ya. Cuma aku takutnya bukannya makin pinter, makalah muntah semuanya. Gimana? Ada penanya dulu? Halo? Dari saya belum ada. Belum Pak. ada. Belum ada, tuh Pak. aman berarti ya. Tolong pelajari ya. Baik. Karena Saya juga belum ada, Pak. Siap, bagus. Belum ada tuh kan belum tentu juga mengerti dan tidak mengerti. Tapi tolong pelajari dulu ya. Nah, dari materi yang sudah diberikan, minggu depan tanyakan kalau tidak ada yang tidak jelas, baru kita lanjutkan, kita selesaikan subbab itu. Subbab tentang kekurangan atau kelebihan. Tidak hanya kurang ya, bisa kelebihan bayar. Kekurangan atau kelebihan bayar yang harus ditanggung di masa yang akan datang. Karena aku bilang tadi, pensiun itu jangkanya panjang. Kalau kita tidak hati-hati, maka kekurangan yang berkepanjangan ini bikin bangkrut. Sehingga pada saatnya orang harus dibayar, duitnya udah nggak ada. Padahal kesalahannya apa? Karena kita salah ngitung. Tadi kekurangan nggak diperhatikan sehingga baru dipakai bayar pensiun 5 kali, ternyata udah nggak ada lagi duitnya. Nah itu celakaannya. Ya. Oke, kalian pelajari sampai dengan yang tadi. Minggu depan kita hitung seperti apa cara menanggulangi. Oke? Baik, kalau nggak tanyakan, hari ini cukup. Ya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih, Pak. Sami-sami bagus. Yo. Tolong ingetin aku lagi Farel minggu depan ya. Oh ya Pak, siap Pak. Ya. Di Jumat ya Pak, jam 9:30. Siap, thank you. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Aku izin live. Yo.